Halo, gue Eka Anas, gue vokalis dari The Brandas dan juga basis dari Ziggy Zaga. Berkali-kali kau buat hidupku tanya-tanya. I got a feeling same old story that will keep me up all night. Gue juga bekerja sehari-hari sebagai seorang creative director di sebuah agensi periklanan. Kenapa gue harus kerja kantoran dan tidak menjadi seorang full-time musician? Pertama, alasan yang paling valid menurut gue, profesi musisi di zaman gue dulu, waktu momen dimana gue harus memutuskan apa yang gue pilih untuk karir, itu belum bisa menjamin kelangsungan hidup seseorang, kayak gitu. Dekade 90-an lah ya, zaman dimana gue beranjak dewasa, harus memutuskan mau jadi apa. Musisi itu bukan pilihan valid buat karir, kayak gitu. Jadinya waktu itu gue nggak bisa. Terus gue juga udah menjalani sedikit banyak karir waktu itu dengan band pertama namanya Waiting Room, masih di kelas underground, dan underground terminologi dulu tuh benar-benar di bawah banget, bukan kayak sekarang ada kerennya gitu ya. Dan gue udah bisa ngeliat kayaknya nggak bisa gue bisa punya uang dari sini gitu kan, penghasilan. Akhirnya kuliah seni murni, lulus ke sini, dan gue cari mata penghasilan pekerjaan yang bisa menghasilkan dari berkesenian itu, dan masuklah ke periklanan akhirnya di tahun 2005, dan dari situ udah nyemplung. Which is menurut gue juga happy dan senang di situ berkarya, karena di periklanan itu adalah tempat kerja di mana lo menyatukan disiplin ilmu seni lo dan elemen komersil jadi satu, jadi jadi titik temunya di mana, kayak gitu. Jadi ada dua aspek ini, kerjaan, periklanan, musik, ya gue jalin aja dua-duanya, kayak gitu. Alasan waktu itu untuk bikin album BRNDLS, album keempat kita, dan banting setir drastis secara konseptual, karena di album sebelumnya kita ditinggal dua personil lama, Bayu Indra Suarman di gitar dan Dodi Widiono di bass. Mereka ngundurin diri itu di tahun 2009, yang akhirnya membuat proses album berikutnya tersendat, dan kita harus merekrut dua personil baru. Dan kita pikir ya udahlah, might as well kita rubah sekalian, kita rombak konsep musiknya ini dengan formasi baru, muka-muka baru, bakat baru, nama baru, dan juga musik yang baru pastinya. Makanya kita sekalian aja deh 360 semuanya, kita habis-habisan, nggak habis-habisan juga sih, tapi kita rombak dan kita cari bantuan produser waktu itu yang bisa ngebantu kita untuk ngasih direction sebaiknya kemana, gitu. Kita ketemu Joseph Saryo dari Santa Monica waktu itu, dan punya Sinjitos Record yang ngebantu kita untuk nge-produce. Dan kita beruntung sekali ketemu orang kayak dia, karena dia yang ngebuka pintu-pintu eksperimen dan possibilities kita sebagai band itu, yang tadinya kita nggak tahu, kayak kita nggak tahu opsinya ada, tapi dibukain pintunya, lo bisa kayak begini loh, lo bisa begini, lo bisa begini. Jadi lahirlah album itu, which is seperti yang kita rencanain, ngebawa si Brandas dari pakem yang udah orang tahu, gitu, dan naruh kita dengan jaket yang baru lah, kayak gitu. Momen terpahit buat gua di dalam hidup gua itu udah jelas tahun 2015. Gua melalui perceraian pertama dari pernikahan pertama. Selang beberapa bulan adik kandung gua, Ruli, meninggal. Udah double blow tuh buat gua, dan yang namanya musibah kita nggak ada nyangka kapan datangnya, gimana datangnya. Jadi itu kayak bener-bener membumikan gua, bikin gua grounded, dan nyadarin kalau hidup itu bukan kita yang nguasain. Hidup lo bukan lo yang nguasain, yang nguasain di atas. Jadi memberi gue untuk lebih humble, lebih lebih bisa bawa diri dengan lebih mawas aja lah, lebih eling kalau kata orang Sunda. Momen dimana gue akhirnya bangkit lagi dari keterpurukan itu adalah ya gimana pun juga harus ada
proses setelah melalui musibah itu proses acceptance. Jadi harus menerima kalau itu memang ya udah musibah, orang nggak bakalan ada di atas terus, apapun itu pasti ada akhirnya, yang nama hidup juga pasti ada akhirnya, setiap orang pasti meninggal, cuma kebetulan aja waktu itu Ruli waktunya duluan mungkin daripada kita semua. Pernikahan gue juga diduluin sama Allah mungkin sama yang di atas untuk berakhir lebih cepat, tapi bukan berarti hidup gue juga berhenti kayak gitu. Jadi ya dari situ kesadaran kalau apapun itu kondisinya, yang namanya jatuh di bawah pasti harus naik lagi lah gitu. Itu juga udah pasti. Gue maaf menyenggol ke ranah agama dikit, tapi ada satu ayat di Quran surat An-Insyirah namanya, satu ayat ngomongin di setelah kesulitan pasti ada kemudahan, sampai diulang 2 kali di surat itu. Jadi itu pegangan buat gue banget. Tuhan pun nggak mungkin ngebiarin dia ada di titik terpuruk itu terus, pasti akan diangkat juga kalau kitanya berusaha dan kalau kitanya mau kayak gitu. Makanya sampai dijanjiin 2 kali di dalam kitab suci itu buat gue pegangan banget, dan akhirnya pelan-pelan ya bisa kembali lagi gue get on with life, kerjaan, bermusik, karir kayak gitu. Alhamdulillah udah nikah juga lagi sekarang. Jadi ya asal semua orang, ini juga pesan buat semua orang yang lagi terpuruk, nggak selamanya lo akan dibawa kok, pasti akan naik ya, either eventually nanti keadaan yang ngebawa lo ke atas, atau bisa lebih cepat kalau elunya yang bergerak ke atas juga kayak gitu. Dari tips dulu ya, tips buat band-band supaya sustain dan operasional karirnya bertahan lama gitu ya. Sebenarnya harus dikembalikan ke si pelaku-pelakunya sendiri, si musisinya, si anak bandnya gitu ya. Harus dipertanyakan motivasi lo tuh ngebandnya buat ngapain dulu kayak gitu. Kalau cuma ikut-ikutan atau pengen ngetop atau pengen iseng-iseng doang, mendingan jangan sih gue bilang gitu. Intinya jangan nggak kurang pede gitu ya, lo harus pede dari awal, jangan apa namanya, jangan ragu-ragu apa gimana, mesti dari awal lo ketok gue harus berhasil kayak gitu. Gue harus berhasil, mediumnya udah ada, terutama lo yang di generasi sekarang beruntunglah karena lo lahir di mana medium berpromosinya udah sedemikian mudahnya, jadi ngebantu lo banget untuk berkarir kayak gitu. Belajar dari temen-temen yang udah berhasil, termasuk gue, walaupun umur udah segini, udah dianggap tua, tapi gue nggak malu untuk belajar ke teman-teman junior yang baru aja mulai, terus yang udah lebih paham dengan cara operasional dan digitalnya, apa namanya, medium digital marketingnya. Gue belajar banyak dari mereka. Perbanyak teman-teman, networking ya. Networking is crucial menurut gua. Jangan tengil, itu kuncinya banget tuh. Jangan tengil lah, jangan belagu lah gitu. Humble aja sih, gue percaya dengan kunci kalimat humble gitu akan ngebawa lo melangkah jauh gitu. Gue percaya kalau tiap orang itu punya kelebihan, udah pasti punya kelebihan. Yang dimana kalau ngelihat orang lain kisah sukses story-nya bisa melakukan banyak hal, akan bisa terjadi juga ke lo gitu ya, asal mau aja kayak gitu. Dan kenapa gue bisa ngejalanin dua-duanya ya karena gue mau, karena gue niat, dan karena tahu gue bisa gitu. Itu aja dulu, lo mesti tahu dulu, percaya dulu lo bisa kayak gitu. Kalau udah dapet kepercayaan itu, rasa percaya dirinya lah ya, walaupun nggak instan, pasti lo ngalamin proses dulu, dan itu yang penting, ngalamin proses lama-lama dijalanin itu juga bisa. Proses gue waktu itu nggak sengaja malah, karena awalnya ngeband dulu, terus karena setelah kuliah kembali ke Jakarta, di luar negeri balik ke Jakarta, nganggur setahun, dan akhirnya gue pikir malu juga ya gitu, ngabisin uang orang tua banyak-banyak tapi nganggur. Akhirnya gue cari kerja, dan band yang gak mau gue kalahin, terpaksa dijalanin dua-duanya kayak gitu. Walaupun konsekuensinya adalah di karir musiknya juga nggak terlalu pol banget, nggak terlalu gede banget gitu ya. Di karir periklanannya juga
nggak terlalu maksimal banget tuh, dalam artian ya itu tadi, pada akhirnya gue harus dihadapi keputusan-keputusan di mana di kantor nggak memperbolehkan punya 2 profesi, ya akhirnya gue keluar. Dulu masalahnya sekitar waktu gue mulai tuh 2000 pertengahan, jarang banget kantor-kantor agensi yang mengerti kalau pegawainya punya passion lain. Maunya mereka lu jadi fully-nya kantor gua, udah kerja di sini gitu. Kalau sekarang udah agak longgar ya. Bahkan banyak agensi-agensi sekarang, startup yang melihat kalau misalnya pegawainya punya profesi band atau profesi kreatif lain, itu sebagai suatu benefit, keuntungan. Karena bisa ngebawa nama perusahaannya juga gitu ke platformnya dia berkarya gitu. Positioning dan konteks hijrah dalam bermusik ya. Gue aware kalau ada beberapa kerabat atau teman-teman musisi juga yang memutuskan untuk berhenti total dari dunia musik dan lebih memfokuskan untuk berkehidupan beragama gitu. Dan gue pribadi menghormati sekali keputusan kayak begitu, karena buat gue itu juga suatu bentuk dedikasi juga, seperti halnya orang-orang yang mendedikasikan dirinya ke musik kayak gitu, atau ke apapun itu, untuk mempertajam skill atau kompetensi mereka dalam profesi atau bekerja apapun itu gitu ya. Tiap orang kalau udah mendedikasikan, fokus kayak yang tadi kita ngomong tentang musik, di situ itu pasti akan berbuah begitu. Ada juga yang berdedikasi ke agama, dalam artian menyerahkan dirinya untuk berkehidupan akhirat, atau di Islam ke Tuhan lah gitu ya. Itu gue menghormati sekali kayak gitu. Pada suatu saat gue pengen kayak mereka gitu, walaupun gue nggak tahu, gue nggak bisa ngebayangkan diri gue tanpa musik ya. Tapi gue menghormati banget, gue ngerti pilihannya mereka, dan gue I have nothing against them. Buat gue mereka itu udah dedikasi yang paling murni, yang mereka bisa korbanin buat Tuhannya, dan harus kita hargain. Perihal gimana mereka meninggalkan dunia musiknya, ya udah pilihan gitu, udah pilihannya, bukan hal yang buruk juga. Sesuai dengan title atau definisi dari hijrah sendiri, kalau menurut interpretasi gue dengan keterbatasan agama gue yang cetek gitu, yang nggak banyak, hijrah itu menurut gue adalah suatu keadaan dari proses, a state of process yang kontinuitas dan nggak berhenti di mana lo berusaha ngebawa diri lo jadi lebih baik kayak gitu. Jadi bukannya lo udah hijrah udah bener berarti kayak begitu. Hijrah dalam Islam itu menurut gue proses yang berkesinambungan terus menerus, di mana lo selalu menjadi lebih baik dari kemarin kayak gitu. Dan itu yang lagi dijalani sama teman-teman musisi ini. Mungkin keputusan yang pertama mereka meninggalkan musik total, terus juga makin untuk mempertajam kehidupan berohaninya, ya diperjalan terus dengan keadaan hijrah itu kayak begitu. Jadi buat gue menghormati banget keputusan-keputusan seperti itu. Mungkin banyak dari lo yang cuma tahu gue sebagai musisi atau pekerja iklan, kuli iklan. Tapi ada satu sisi gue yang mungkin lo nggak tahu juga. Kalau gue juga koleksi mainan action figures. Jadi ini ada koleksi yang gue kumpulin dari zaman kuliah. Gue kemarin baru aja dapet ini nih, satu seri Marilyn Manson dari berbagai album, dan ini salah satu favorit gue nih. Bentar. Ada 2 pasang. Ini termasuk susah nyarinya dan sekarang mahal banget. Which is duo Daft Punk, Thomas Bangalter sama Guy Manuel de Homem Christo, dari perusahaan produsennya SHF Figure Art. Jadi mereka ukuran kecil, ukuran 6 inch ya, sekitar 15 cm, tapi artikulasinya bagus. Ini adalah salah satu koleksi mainan gue ukuran 12 inch atau 30 cm yang bisa dibilang rare dan banyak yang cari.
Produsennya namanya Medicom, mana ya tulisannya? Di sini Medicom. Serinya Real Action Heroes atau RAH. Ini seri ini pokoknya udah berhenti di tahun 2010 sama dia, nggak diproduksi lagi. Tapi ini serinya Mick Jagger sama Glimmer Twins-nya si Keith Richards. Secara sculpting kepalanya, artikulasinya masih terbatas ya, karena ini masih zaman-zaman awal-awal seri 30 cm baru keluar di tahun 2000-an. Sekarang kalau mau beli mainan yang kayak begini, Hot Toys itu udah mirip banget. Mukanya, artikulasinya juga udah lebih lebih mumpuni lah ya. Ini salah satunya yang bisa gue tunjukin. Misfits waktu datang ke Jakarta, manggung di Ancol, gue bawa ini terus gue minta tanda tangan dia, jadinya sama doelnya. Jadi kalau bisa dijual di eBay, gue bisa DP motor Lambretta lah ya. Kayak gitu. Dua ini, jadi itu yang gue bilang tadi, prestasi tuh buat masa depan juga.